Cerita dimulai ketika seorang pria lagi sekarat, dia tuh dibunuh sama cewek yang gak diketahui siapa. Kayaknya tuh pria juga udah gak ada harapan untuk diselamatkan. Tiba-tiba tuh pria kebangun dan ngeliat di depannya ada kakek-kakek yang wajahnya tuh jelek banget. Dia bingung. Kok bisa ya dia masih hidup padahal sebelumnya dia udah dibunuh? Si kakek tadi terus ngasih nama dia Gobru. Emang nama apaan? Aneh banget ya. Tiba-tiba dia ngantuk dan ketiduran. Besoknya dia udah sadar kalau terlahir kembali jadi goblin. Karena kesal jadi goblin, si Gobru pun nangis. Ternyata goblin itu makhluk yang cepat berkembang. Baru 3 hari, dia udah makin gede dan bisa ngapa-ngapain. Dia pun nerima kalau dilahirkan jadi goblin dan janji bakal manfaatin hidupnya ini dengan sebaik-baiknya. Pas ngeliat keluar gua, dia itu sadar kalau dunia yang sekarang itu beda banget sama dunia yang sebelumnya. Dia juga kenalan sama Gobkichi. Gobkichi itu badannya paling gede di antara goblin lain. Karena kelihatan kuat, Gobru ngajak Kichi untuk berburu makanan berdua. Mereka terus ketemu sama kelinci bertanduk. Mereka berdua berbagi tugas. Si Kichi yang ngejar-ngejar kelincinya, sementara Gobru yang akan membunuh kelincinya. Ternyata di kehidupan sebelumnya, si Gobru ini punya kekuatan esper yang bisa mendapatkan skill dari mangsa yang dimakannya. Keesokannya, mereka bisa dengan mudah membunuh kelinci bertanduk. Ternyata, di hutan ini banyak monster yang lebih kuat dari Gobru. Pas pulang, Gobru cerita ke Gopmi kalau udah berburu kelinci bertanduk. Gopmi pun minta biar diajak Han bareng. Disetujuin lah sama Gobru. Tapi sayangnya, besoknya malah hujan. Gak jadi deh. Karena di luar hujan, Gobru mutusin buat ke ruang harta untuk menggabungkan material yang ditemukan di ruang harta. Pas di ruang harta, Gobru malah ngelihat manusia yang dijadiin sandera. Heranlah si Gobru. Pas lagi craft material, si kakek bilang kalau Gobru bisa mencapai evolusi kalau udah level 100. Tetapi dari banyaknya goblin, cuma sedikit yang bisa evolusi dan kakek yang kelihatan tua banget ternyata baru 20 tahun. Si kakek juga bilang kalau Hobgoblin atau ayah-ayah dari goblin bakal pulang. Besoknya Gobru, Kichi, sama Gopmi ngehan bareng. Dan setelah Han, mereka pun mukbang. Ternyata hewan-hewan ini levelnya lebih tinggi dari Gobru yang sekarang. Tapi Gobru yang udah mukbang bisa dapetin skill dari mereka. Besoknya, mereka akan keluar gua. Setelah mukbang, Gobru dapetin skill deteksi. Para goblin yang ngeliat Gobru mukbang, irilah mereka. Pas di malam hari, mereka mau habisin Gobru dan kawan-kawan. Tapi Gobru yang punya skill deteksi, bangun. Dihajarlah mereka sendirian. Gopmi yang juga bangun, marahlah sama mereka. Besoknya mereka bertiga, kan orb hutan yang kuat banget. Setelah kerjasama, tumbanglah si orb. Setelah mukbang, mereka pikir daripada musuhan dengan para goblin, kenapa gak mereka bagi aja hasil buruan mereka. Berterima kasihlah para goblin ini. Ternyata Gobru ini di kehidupan sebelumnya gak pernah mikirin orang lain. Udah berubah juga dia. Pas tidur, tiba-tiba ada notif gitu buat evolusi jadi Hobgoblin. Pilih yes pun dia. Pas udah bangun, dia pun udah berubah jadi Hobgoblin. Tapi mukanya ini mirip banget sama di kehidupan sebelumnya. Ngelihat di sampingnya Gobkichi juga berubah, mereka yang bertambah kuat mutusin buat duel. Tapi tetap aja si Gobru masih lebih kuat dari Kichi. Menyadari ada sesuatu makhluk kuat yang mendekat, mereka mutusin buat Han. Sosok itu ternyata sekelompok wolf. Mumpung mereka baru jadi Hobgoblin, mereka mau uji coba tuh. Gopmi juga udah standby jadi support. Sekali bidik kena pemimpin wolf. OP banget Gopmi ya. Setelah pemimpin wolf kalah, para wolf jadi lemah dan dengan mudah para wolf dikalahin. Gobru yang mau dapetin skill memimpin akhirnya makan pemimpin wolf. Pas bagiin sisa buruan ke goblin, para goblin jadiin Gobru pemimpin mereka. Mungkin efek dari skill yang didapatkan dari pemimpin wolf. Jadinya Gobru punya tujuan baru di dunia ini untuk jadi lebih kuat dan memimpin teman-temannya.